Hai teman belajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar, bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Teman belajar, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan dari semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ternyata ada api dan matahari. Kamu pasti sering kan mendengar istilah suhu dan kalor? Nah, sebetulnya apa sih perbedaannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan kalor adalah suatu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Dengan kata lain, energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor disebut juga panas. Satuan panas adalah kalori. Sedangkan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat pengukur suhu yaitu termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei, ilmuwan Italia, pada tahun 1592 menggunakan udara dan air. Kemudian ada ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer berisi air raksa pada tahun 1714. Lalu ada ilmuwan dari Swedia yang bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Nah, di Indonesia banyak menggunakan termometer Celsius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat. Sekarang kita akan mempelajari sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas di bumi berasal dari yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi yang bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, mengeringkan garam, ikan asin, padi setelah dipanen, bahkan untuk mengeringkan baju yang basah, serta dapat menerangi bumi sehingga menjadi hangat. Yang kedua, dapat berasal dari api. Yang ketiga, berasal dari listrik. Dan yang keempat, berasal dari gesekan antara dua benda. Misalnya,
menggosok-gosokkan mistar plastik dengan kain yang kering, menggosok-gosokkan 2 buah batu atau 2 kayu kering, dan bisa juga menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Perubahan benda akibat perubahan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan suhu dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Yang pertama, terjadinya pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas atau suhu tinggi. Dan yang kedua, dapat terjadi penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas, atau volume karena terkena suhu dingin atau suhu rendah. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat, yaitu logam, kaca, karet, pada zat cair seperti air, minyak, dan zat gas seperti udara. Berikut ini contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, kaca jendela. Ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika tidak diberi ruang pemuaian, maka kaca akan retak atau bahkan pecah saat terkena panas. Kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya. Yang kedua, ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil tidak diisi terlalu banyak udara. Hal ini untuk memberikan ruang bagi udara di dalam ban saat terkena panas. Apabila ban sepeda, motor, dan mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan tidak nyaman dikendarai, bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya. Selain itu, udara di dalam ban juga mengalami penyusutan saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan udara di dalam ban kembali ke ukuran semula. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon dipasang kendur atau tidak tegang. Hal ini bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan atau suhu rendah. Kawat atau kabel listrik dan telepon juga mengalami pemuaian sehingga terlihat mengendur pada siang hari atau suhu panas. Yang keempat, gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Bagian dalam lebih cepat memuai daripada bagian luar, sehingga gelas bisa retak atau pecah. Sebaiknya tidak menuangi gelas basah atau dingin dengan air panas atau mendidih. Contoh yang kelima, sambungan rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah antara 2 batang rel. Hal ini bertujuan untuk
memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tidak melengkung. Selain itu, rel juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Contoh yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Ya, penggunaan termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Saat ditempelkan ke bagian tubuh yang panas, air raksa atau alkohol dalam termometer akan memuai dan naik sampai pada angka yang menunjukkan suhu tubuh. Oleh karena itu, termometer tidak diisi penuh air raksa atau alkohol untuk memberikan ruang pemuaian. Ketika tidak dipakai, air raksa dalam termometer akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, teman belajar, demikian tadi penjelasan mengenai materi, suhu, dan kalor. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan jangan lupa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman belajar, sekian dulu belajar kita kali ini. Semoga di video-video berikutnya kita dapat membahas materi lain yang lebih menarik. Terima kasih, dadah.